Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Felisa Syifaningsinta dengan NIM 38. Saya akan mendemonstrasikan pijat bagi bayi untuk meningkatkan berat badan, menenangkan bayi, meningkatkan daya tahan tubuh bayi, dan bisa merilekskan bayi sehingga meningkatkan kualitas tidur pada bayi. Data subjektif, ibu mengatakan bayi menyusu dengan kuat dan baik, telah menyusu 30 menit yang lalu. Bayi juga sudah buang air besar dan buang air kecil. Lalu untuk data objektifnya, bayi dalam keadaan tenang dan stabil, sadar sepenuhnya, warna kulit kemerahan, berat badan bayi 2.500 gram, kondisi umum baik, tanda-tanda vital bayi normal. Selanjutnya untuk diagnosa, bayi Nyonya L usia 1 hari, lahir cukup bulan sesuai usia gestasi 37 minggu, spontan pervaginam normal. Asuhan komplementer yang saya berikan adalah pijat bayi untuk menenangkan bayi, merilekskan bayi, meningkatkan berat badan, meningkatkan daya tahan tubuh, dan juga bisa memberikan stimulasi bagi bayi. Untuk prosedurnya dimulai dari bagian bawah tubuh bayi, dari kaki, perut, dada, tangan, dan juga wajah. Sertuk pijat ini diberikan pada usia 0-12 bulan. Edukasi yang diberikan adalah menjaga kehangatan bayi, perawatan metode kangguru dengan memberikan video demonstrasi perawatan metode kangguru yang telah saya buat di kampus, dan juga edukasi tanda bahaya bayi. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum Ibu Farah. Waalaikumsalam Ibu. Gimana Ibu hari ini? Apakah sudah lebih mengingat? Mendingan Ibu. Dari Ibu sendiri apa ada keluhan Ibu? Tidak ada keluhan Bu, cuma agak masih capek-capek aja. Untuk bayi L-nya sendiri apakah ada keluhan Ibu? Tidak ada keluhan Ibu. Baik. Bayinya terakhir menyusui kapan Ibu? 30 menit yang lalu Bu, terakhir menyusunya. Apa terlalu banyak atau sedikit Ibu? Kira-kira tadi? Normal sih Ibu tadi menyusunya. Berarti tidak terlalu kekenyangan ya Ibu. Jadi di sini saya mau melakukan pijat bayi pada bayi L yang bertujuan untuk meningkatkan berat badan, memberikan efek relaksasi, dan juga meningkatkan kualitas tidur. Pijat bayi ini juga bisa memberikan efek yang lain supaya bayinya tidak mudah rewel ya Ibu. Nah, untuk prosedurnya nanti akan dilakukan pemijatan selama 15 menit dari kaki sampai ke wajah bayi L. Bagaimana? Apakah Ibu mengizinkan untuk dilakukan pemijatan? Mengizinkan Ibu. Kalau gitu, Ibu dan bayi boleh ikut saya ya Bu. Nanti akan saya ajarkan bagaimana caranya agar bisa ditetapkan di rumah. Baik Ibu. Oke. Kalau gitu mari Bu. Mari Ibu. Selanjutnya mempersiapkan alat untuk pemijatan. Ada minyak zaitun atau bisa menggunakan minyak kelapa. Lalu ada wadah untuk minyak zaitun. Ada juga tisu dan kain bersih. Lalu menjaga privasi pasien dengan menutup pintu, tirai, ataupun jendela. Pastikan suhu ruangan hangat dan ruangan nyaman. Setelah mempersiapkan alat dan menjaga ruangan tertutup, cuci tangan menggunakan sabun dengan 6 langkah efektif. Lalu keringkan dengan handuk. Bu, boleh taruh bayinya di kasur ya Bu? Boleh di sampingnya. Sebelumnya, memeriksa kondisi umum bayi. Bayi tidak rewel, tidak menangis, dalam keadaan tenang. Untuk warna kulit bayi kemerahan, tidak ada kelainan. Setelah dilakukan pemeriksaan fisik, bayi bisa dilakukan pemijatan. Lalu menyiapkan alat. Pastikan petugas sebelumnya sudah mencuci tangan dan memastikan bahwa ruangan dalam suhu yang hangat. Lalu bisa menggosokkan telapak tangan petugas agar tidak terlalu dingin saat menempelkan pada bayi. Bentar ya adik, kita mau dipijat. Buka baju bayi dan hanya menyisakan popok. Bentar ya, dingin ya. Pastikan bayi tidak terlalu kenyang ataupun tidak terlalu lapar saat dilakukan pemijatan. Sembari melakukan pemijatan, bisa menyetelkan musik dengan tempo pelan dan halus, atau melakukan terapi musik, atau mengajak bayi berbicara. Selanjutnya, oleskan tangan pemijat menggunakan minyak zaitun, dan pada bagian yang akan dipijat dari bayi. Pada bagian kaki, gerakan dilakukan dengan sentuhan dan gosokan yang halus, mulai dari pangkal paha hingga seluruh bagian kaki bayi. Pada bagian
telapak kaki bayi. Menggunakan tangan, pijat bagian telapak kaki bayi 5-6 kali. Halus jari-jari bayi. Terakhir, berikan sentuhan kembali pada kaki bayi dan lakukan pada kaki yang sebelahnya. Berikan sentuhan dan gosokan halus. Lakukan pemijatan pada telapak kaki bayi, jari-jari kaki bayi. Setelah itu, berikan sentuhan kembali agar bayi rileks. Ya, pada bagian perut, pastikan suhu tangan pada petugas hangat, lalu mengoleskan minyak kembali. Sebelum itu, menempelkan tangan petugas pada perut bayi agar bayi tidak kaget. Lalu memberikan pijatan dengan usapan halus pada abdomen. Gerakkan dari atas ke bawah. Dan gerakan membentuk huruf I, L, dan U secara terbalik. Gerakan ini adalah untuk peristaltik yang mempengaruhi pencernaan, mencegah gangguan perut atau ketidaknyamanan pada perut atau kolik. Setelah itu, pada bagian dada, lakukan gerakan ke arah luar, ke arah bahu, membentuk gambar jantung atau sayap kupu-kupu. Gerakan ini memperlancar pernapasan dan memberikan rasa tenang pada bayi. Adik-adik, jangan nangis ya. Lalu, gerakan selanjutnya pada tangan bayi, sama seperti gerakan pada kaki bayi, dilakukan sentuhan dan gosokan halus secara perlahan. Dan pada telapak tangan bayi, hingga ke ujung-ujung buku-buku kuku bayi, pada area jari sampai ke ujung kuku, dan berikan sentuhan halus agar bayi rileks. Lakukan pada tangan bayi yang sebelahnya. Pada telapak tangan bayi. Pastikan selama melakukan pemijatan, bayi tidak rewel. Jika bayi rewel, berhenti untuk melakukan pemijatan dan tenangkan bayi terlebih dahulu. Berikan sentuhan halus terakhir agar bayi rileks. Selanjutnya untuk area wajah. Sebentar ya adik, sedikit lagi kok. Usap pada dahi bayi, seperti gerakan menyetrika dari arah dalam keluar. Lalu di bagian atas alis bayi. Ya. Dilakukan 6-7 kali. Lalu gerakan senyum dari atas hidung bayi, pangkal hidung, ke bawah mata dan ke sudut mata. Dilakukan 6-7 kali. Selanjutnya, gerakan tersenyum pada bagian atas bibir atau bawah hidung, ke kanan dan kiri pipi bayi. Lakukan secara halus. Lalu gerakan senyum yang terakhir pada bagian dagu, ke rahang bawah. Gerakan ini berfungsi merelaksasi otot wajah bayi agar lebih tenang. Lalu yang terakhir pada bagian telinga, dari belakang telinga sampai ke bawah dagu ataupun atas leher bayi secara lembut, sembari mengajak bayi berbicara atau menyetelkan musik dengan tempo pelan. Baik, adik, sudah selesai ya. Jika pada tubuh bayi terdapat minyak zaitun yang berlebih, maka dikeringkan menggunakan handuk kering secara perlahan pada bagian sela. Agar bayi merasa lebih nyaman.
Nah, untuk pemijatan seperti ini ya bisa dilakukan di rumah selama 15 menit. Pastikan bayinya tidak menangis. Nah, sebelum pemijatan, pastikan bayinya tidak terlalu lapar ataupun kenyang. 30 menit sebelum pemijatan, bayi harus berhenti menyusui ya, Bu. Ini bisa dilakukan di rumah. Nah, itu bayinya bisa disusui dan menjaga kehangatan bayi supaya bayinya tidak dingin. Nah, ini saya pakaikan bayinya baju terlebih dahulu. Setelah itu, pakaikan kembali baju pada bayi dan jaga kehangatan bayi. Sudah selesai ya, Adik? Kita pakai baju dulu ya. Habis ini ya lagi ya, biar bobonya nyenyak, terus berat badannya naik. Pakaikan bayi bedong kembali untuk menjaga kehangatan dan mencegah hipotermia. Pastikan kaki bayi lurus, tidak tertekuk. Nah, baby L udah dilakukan pemijatan ya. Habis ini semoga berat badannya nambah ya, tidurnya nyenyak. Nah, Ibu Farah, ini bayinya ya. Tadi kan Ibu sudah melihat sendiri bagaimana proses pemijatannya. Untuk pemijatannya dilakukan selama 15 menit dan 2 kali dalam seminggu. Nah, pemijatan ini bukan hanya Ibu yang bisa melakukan, tapi juga suami ataupun anggota keluarga lain juga bisa. Ibu, pesan saya setelah ini Ibu harus segera menyusui bayinya ya, Bu. Mungkin bayinya sudah lapar. Untuk menyusui bayinya, pada setiap hari Ibu harus memberikan ASI 8-12 kali dalam sehari. Untuk itu, Ibu juga harus memantau buang air kecil dan buang air besar bayi. Minimal buang air kecil 6-8 kali dalam sehari. Nah, untuk tanda bahaya yang harus Ibu waspadai adalah ketika bayi mengalami kejang, teraba dingin atau panas pada bagian tubuh bayi, atau bayi terdapat tarikan dinding dada ke arah dalam. Nah, jika ada salah satu tanda bahaya tersebut, Ibu harus segera membawa bayi ke fasilitas kesehatan terdekat untuk diberikan penanganan segera. Nah, selain pemijatan bayi, Ibu bisa juga melakukan perawatan metode kangguru. Itu juga merupakan perawatan tradisional juga seperti pemijatan ini agar menjaga suhu tubuh bayi tidak mengalami hipotermia. Baik, dari penjelasan saya tadi, apakah sudah cukup jelas atau ada yang ditanya? Cukup jelas Ibu. Baik, kalau gitu saya rasa cukup. Untuk kunjungan yang berikutnya 7 hari lagi Ibu bisa datang ke sini ya, Ibu. Ibu. Nah, kalau gitu saya cukupkan pertemuan hari ini. Ibu boleh saya antar ke depan ya, Ibu. Baik Ibu. Mari, Bu. Selanjutnya, setelah melakukan pemijatan, bereskan alat dan rapikan kembali ruangan. Jika sudah, kita bisa melakukan cuci tangan kembali menggunakan sabun dengan 6 langkah efektif. Cuci tangan menggunakan sabun dengan 6 langkah efektif. Lalu keringkan dengan handuk. Sekian demonstrasi pemijatan bayi dari saya. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.